君の名前は。 Welcome to Anime Lovers Company. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membagikan rekomendasi anime ecchi yang tentunya menarik untuk ditonton. Sedikit peringatan, dosa tanggung sendiri, oke? Sebelum itu like, share, and subscribe channel ini ya, supaya bisa berkembang dan lebih menghibur. Tanpa basa-basi lagi, lanjut. 5. Madan no Auto Vanadis, 13 episode, Studio Satellite Adventure ecchi fantasi harem romance. Kita langsung bahas aja kah? Nggak usah lama-lama. Cerita anime ini fokus pada Ellen dan Tigre yang dipertemukan pada saat perang antar negara. Tigre kalah dengan Ellen saat perang berlangsung, lalu Tigre menjadi tahanan perang Ellen, dan tentu saja dia rela karena memang dia kalah. Lalu suatu hari ada kejadian buruk menimpa kota asalnya si Tigre ini ya, yaitu di kota Alsace. Karena dia adalah pemimpin kota itu, dia tidak bisa tinggal diam dan meminta Ellen atau memohon ke Ellen untuk mengizinkannya pergi walaupun dalam status tahanan perang. Cerita berlanjut dan Ellen pun menyetujui dan semakin dekat dengan Tigre, dan dimulailah banyak cerita tentang konspirasi, korupsi, dan rahasia-rahasia gelap negara yang diungkap oleh mereka. Anime ini mencampurkan perang dengan heroin cantik nan menggoda yang pasti cowok demen nontonnya. Jangan lupa ada ecchinya loh. 4. 100 Studio Production IMS. 100 satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius Savage. Ketika datang ke bumi, sang protagonis Kisaragi Hayato bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan 100. Dia berhasil masuk ke Akademi Little Garden, namun Emil Crossford yang entah bagaimana mengenalnya dengan baik datang, dan Hayato mendapat perasaan tidak enak. Terlebih lagi setelah upacara penerimaan selesai, dia diminta duel oleh sang ratu ahli seni bela diri terkuat di akademi, Claire Harvey. Ya, menurut Mimin, anime ini rekomen banget buat kamu yang sebelumnya suka sama anime Absolute Duo atau Rakudeki Shino Cavalry, karena dari jalan cerita dan pertarungannya mungkin sedikit mirip dengan anime yang satu ini. Saat episode pertama mungkin kalian mengira anime ini bercerita kisah kasih antara dua orang lelaki, tetapi sebenarnya tidak, karena di episode 3 ketahuanlah bahwa ternyata teman lelakinya itu adalah perempuan, dan disinilah fan service dimulai. Buat kalian yang suka ecchi, Mimin sangat menyarankan juga anime satu ini. Lihat versi BD-nya ya, pasti jos gandos. Soalnya kalau versi TV ya tentunya banyak cahaya dewa dan kabut-kabut yang menghalangi. 3. Gaku Sentoshi Asterix, 2 season 12 episode, Awan Spectre. Anime ini berisi sekitar 12 episode dan setiap episodenya sekitar 24 menit. Anime ini merupakan adaptasi dari light novel yang berjudul sama. Ada yang bilang baca light novel baru lihat animenya. Kalau Mimin sih langsung aja di animenya. Pada awal-awal episode tentu diperkenalkan pemain-pemain utama seperti Ayato Amagiri, Julius Alexia, Saya Sasamiya, Kirin Todo, dan lain sebagainya. Anime ini utamanya bergenre harem, yang tentunya juga dibalut dengan adegan romantis atau ecchi. Anime ini bercerita tentang dunia di masa depan, di mana ada beberapa manusia yang dianugerahi kekuatan, dan mereka setiap tahunnya masuk dalam festival yang diadakan untuk menghibur masyarakat.
Ceritanya tentang anak SMA dan di kota itu ada 6 sekolah, salah satunya adalah Seidokan. Mimin rekomendasi ini anime karena ceritanya mudah diikuti dan gak berbelit-belit, and to the point. Tengkar, damai, cinta, harem plus ecchi pula, cocok dah. Bangke emang bikin iri anjing. Nah. 2. Mayo Chiki. Sudah banyak anime yang menggunakan genre romance komedi. Apa sih yang membuat Mayo Chiki berbeda? Yap, karena alur ceritanya anti mainstream. Kalau biasanya anime dengan dua genre tersebut hanya berkutat pada sang tokoh utama yang malu-malu kucing atau terjebak dalam suatu masalah, Mayo Chiki mengangkat storynya dari segi yang berbeda. Cerita dimulai saat Sakamichi Kinjiro bertemu dengan Subaru sang pengawal dari Kanade. Ia mengaku sebagai laki-laki, tetapi identitasnya terungkap oleh Kinjiro. Jika identitasnya terkuak, maka jabatan Subaru sebagai pengawal pun akan menghilang. Di satu sisi, Kinjiro pun punya kelemahan, yaitu di saat dia disentuh oleh seorang wanita, dia akan langsung mimisan dan bisa berujung dengan pingsan. Menarik bukan? Terlebih lagi karena dia merupakan karakter dengan sifat es atau sadis. Jadi selengkaplah sudah penderitaan Kinjiro. Perfect. Cerita berfokus pada kejadian-kejadian yang menimpa Kinjiro dan bagaimana dia bisa melewati masalahnya. Selain itu, bagi para pecinta shonen AI atau shoujo AI bisa terhibur di sini karena terdapat berbagai skin yang mendukung. Walau sebenarnya saat skin itu bersama Subaru yang notabene-nya itu perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Fanservice yang komplit disuguhkan dengan berbagai jenis harem, impian para Jones, dan tentunya ecchi yang sangat menggoda iman. Menambah poin plus bagi anime yang satu ini. Next, terakhir 1. Rosario Vampire. Ide cerita ini menurut Mimin cukup menarik. Awalnya kisah tentang seorang manusia biasa yang terjebak di sebuah akademi para hantu atau para monster. Menurut Mimin cukup original. Kita bisa melihat adegan ketawa dari tingkah bodoh Sukune. Namun kalau kita berada di posisi dirinya, mungkin hal itu cukup mengerikan. Bayangkan aja dikelilingi oleh monster-monster, kalau ketahuan, dadah. Namun fokus dari kekonyolan Sukune dipindah ke bagian harem dan ecchi yang sangat menggoda sekali. Memiliki banyak fanservice yang menggiurkan. Bear, many panty suit you have been warned. Banyak adegan adegan celana. Anime ini ngingetin Maimin sama anime To Love Ru, Monster Musume, dan Night School DxD. Cerita di season pertama ini hampir tidak memiliki plot. Hal yang terjadi di season pertama ini lebih nampak seperti pengenalan karakter, di mana hampir tiap 2 episode muncul karakter baru yang akan menjadi bagian haremnya si Sukune. Because nih anime keluaran tahun 2008, jadi jangan ngeluh ya kalau grafisnya nggak sebagus anime tahun 2021 atau tahun ini. Udahlah, itu aja, capek Mimin ngomong. Semoga kalian terhibur dan paketan kalian nggak kebuang sia-sia. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, semua serah kalian. Kalau kalian subrek malah Mimin seneng. Mimin nggak sempurna. Kalau jok garing kayak bapak-bapak dan nggak menghibur, Mimin minta maaf. See you next time. Salam wibu bau bawang. Mbak Ananya nggak tahu kapan bisa ngerekam. Oke. Ngono ya tiba nih. Enak kapan ya ana iso ngerekam. Kurang tak pateni, asem.
僕の声で